Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kasih Tuhan begitu besar bagi kita semua di tempat ini. Bagaimana kita membalas kasih-Nya Tuhan? Kita mau hidup dengan penuh ucapan syukur. Sama-sama kita nyanyikan pujian. Dengan apa kayak membalas kasih-Mu Tuhan? Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, kasih-Mu Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kita nyanyikan pujian ini dari awal. Dengan apa kayak membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu? Haleluya, yang ku terima dari-Mu. Dengan apa kami membalas cinta-Mu Tuhan? Aku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur.
menikmati janji-janji-Mu Tuhan. Engkau selalu menyertai kami Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang setia, dan kami mau hidup dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu kita mau sembah Tuhan kita, karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita agungkan. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau yang layak kami puji, Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang ajaib. Haleluya Yesus, glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur ya Yesus. Kau mau bersyukur Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau mau bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Engkau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa, kembali Engkau menyertai kami Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk kami akan memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau yang mengurapi Bapa setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini, terlebih yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sertai dari awal sampai akhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh duduk Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus kita adalah Allah yang ajaib. Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib. Itulah Tuhan kita. Dia ajaib, Dia mulia, sehingga Dia layak kita puji dan kita agungkan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kita mau sama-sama bertepuk tangan untuk Tuhan kita, karena Dia adalah Allah yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habis ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib.
Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama pujikan pujian ini. Yesus ajaib. Haleluya. Kasih-Nya besar bagi kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Terima kasih Tuhan. Ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dari selarajaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rajaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rajaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya. Terima kasih Tuhan. Semakin hari semakin indah, berlalu dan habislah rajaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah rajaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku, Yesusku ajaib bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Mari Bapak Ibu kita semuanya bangkit berdiri. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, dan kita mau mengakui bahwa Ia adalah Tuhan. Ya Yesus, Yesus Kaulah juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Ya Yesus, Engkaulah firman yang telah menjadi manusia. Firman jadi manusia. Terima kasih Tuhan. Diam di antara kita, dalam-Mu ada hidup ya Yesus. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman yang jadi manusia, itulah Tuhan kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita, diam di antara kita. Engkaulah sumber kehidupan kami Tuhan. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Karena Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Yesus Kau
firman itu Tuhan, manusia, firman yang jadi manusia, diam di antara kita, sumber kehidupan, sumber terang kita, arah hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu, Yesus Juru Selamat. Haleluya Tuhan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Engkau terang kami Tuhan, bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Juru Selamat. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ya Yesus. Kami akui Engkaulah Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Terima kasih Tuhan, Engkaulah Tuhan kami bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan, Yesus Tuhan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan bawakan firman Tuhan. Bagiku, Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Engkaulah jalan kami Tuhan, Engkaulah terang kami di tengah-tengah jalan yang penuh kegelapan. Tetapi ada tuntunan terang Tuhan dalam hidup kami. Engkaulah penyelamat kami Yesus, maka kami tidak akan takut menjalani hidup ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu, berbicara dalam hidup kami, ungkapkan isi hati-Mu bagi kami, dan siaplah berfirman untuk kami. Demi nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya Roh Kudus ada di sini dan menerangi setiap pemberitaan firman Allah bagi kita semua. Puji Tuhan. Saya beberapa kali sudah diundang di tempat ini. Terima kasih Om Denny dan Tante yang mempercayakan saya selalu untuk melayani firman Tuhan di belakang mimbar ini. Gereja yang siap menghadapi perubahan dengan solid. Saya percaya gereja ini adalah menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita membuka Markus pasal 10 ayatnya yang ke-52. Saya berbicara dari hal imanmu menyelamatkan engkau. Markus pasal 10 ayat 52. Imanmu menyelamatkan engkau.
Ayat ini berkata demikian, Markus 10 ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam perikop ini, Markus 10 ayat 46 sampai 52 menceritakan bagaimana Bartimeus mendapat jawaban doanya dari Tuhan Yesus. Bagaimana imannya menyelamatkannya. Kita tahu persis kondisi orang ini begitu buruk. Kondisi yang tidak bisa memungkinkan lagi. Rasanya perjalanan hidupnya gelap. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, kalau kita punya iman yang besar, iman yang dahsyat, dan iman itulah yang menyelamatkan kita. Bisa berkata amin. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Ayat ini saya bacakan lagi. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Dalam kisah ini dikatakan bahwa Bartimeus adalah seorang pengemis buta sejak lahir. Masa depan suram, masa depan gelap. Karena selain buta, dia juga menjadi seorang pengemis. Tetapi pengemis ini berjumpa dengan Yesus dan mata buta sejak lahir dua-duanya dicelikkan oleh Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan imanmu menyelamatkan engkau. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan sehingga iman kita menyelamatkan hidup kita. Coba perhatikan ayat 47. Coba kita mulai dari atas. Ayat 46 mulai dari ayat 46. Ayat 46 berkata begini. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerikho. Dan ketika Yesus keluar dari Yerikho bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ayat 47, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Langkah iman yang menyelamatkan kita, langkah iman yang menyelamatkan Bartimeus, iman Bartimeus yang menyelamatkannya. Yang pertama yang dilakukan oleh Bartimeus, datang pada alamat yang tepat, yaitu Yesus. Ada banyak orang berbondong-bondong saat itu mengikuti Yesus termasuk murid-muridnya. Tapi Bartimeus tidak berteriak, murid-murid tolong saya, Petrus tolong saya, Yohanes tolong saya. Tetapi dia datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kalau mau iman kita dijawab oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan. Usaha pekerjaan kita diselamatkan oleh Tuhan di tengah-tengah kesulitan. Datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Bisa berkata amin. Ada banyak orang salah di dalam melakukan imannya. Kenapa? Ketika dia menghadapi persoalan-persoalan, dia lebih cenderung datang kepada orang pinter. Dia lebih cenderung datang kepada dokter kalau mau disembuhkan. Dia lebih cenderung mengandalkan manusia. Tetapi tidak dengan Bartimeus. Yang pertama, langkah pertama, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Untuk diselamatkan, untuk kita mendapat jawaban doa, untuk kita melihat anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita. Langkah pertama, datang pada alamat yang tepat, namanya Yesus. Haleluya. Yang kedua ayat 48. Ayat 48 dan 49. Ayat 48 dulu. Dikatakan begini. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Langkah yang kedua, imanmu menyelamatkanmu adalah tetap berseru di tengah kesulitan.
Jangan kehilangan seruan di tengah kesulitan. Hari-hari ini kesulitan sedang melanda banyak orang. Sulit ekonomi, sulit kesehatan, sulit berbagai macam hal. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, tetap berseru di tengah-tengah kesulitan. Bartimeus di sini dihalangi orang banyak, diam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Semakin keras ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bisa berkata amin? Tetap berseru di tengah-tengah kesulitan. Jangan kehilangan seruan di tengah-tengah persoalan yang berat. Berat apapun masalahmu, persoalanmu, saya percaya Tuhan sanggup menyelesaikannya. Haleluya. Kalau kita tetap berseru di tengah-tengah kesulitan kita. Kesulitan Bartimeus begitu sulit. Buta sejak lahir, menjadi pengemis, duduk di pinggir jalan. Dan masa depannya ini tidak ada artinya lagi. Secara medis tidak bisa disembuhkan lagi karena sejak lahir buta. Kecuali diganti retina mata dan sebagainya, kalau itu pun berhasil. Tetapi masalah yang sulit bagaimanapun ketika berjumpa dengan Yesus, Tuhan sanggup menolongnya. Haleluya. Tetap berseru di tengah kesulitan. Di situ banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Itu langkah yang kedua. Kalau kita ingin melihat iman kita menyelamatkan kita. Yang ketiga. Ayat 49 berkata begini. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Poin yang ketiga atau langkah yang ketiga di sini dikatakan, datang pada Yesus dengan hati yang teguh. Teguh artinya iman tidak pernah goyah, betul-betul yakin akan pertolongan Tuhan. Di sini dikatakan, lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Poin yang ketiga di sini, datang pada Yesus dengan hati yang teguh, jangan ragu-ragu. Kalau kita punya masalah, punya persoalan, beban berat bagaimanapun sulitnya, kita tetap teguh, kita yakin bahwa Tuhan Yesus kita sanggup menolong kita, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Dia sanggup memberikan pertolongan. Karena dialah Tuhan penguasa langit dan bumi. Itulah sebabnya Bartimeus dengan hati yang teguh datang memenuhi panggilan Yesus. Dan apa yang terjadi? Mata buta sejak lahir dicelikkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Saya percaya tidak ada persoalan yang sulit ketika kita tetap teguh percaya kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Yang keempat, agak lama di poin yang keempat ini, ayatnya yang ke-50. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Perhatikan. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bagaimana iman menyelamatkan Bartimeus? Bagaimana imanmu menyelamatkan engkau? Menanggalkan jubah. Jubah seperti jas ini jubah. Jadi ketika Bartimeus datang kepada Tuhan Yesus, dia tanggalkan jubah. Apa yang dimaksud dengan jubah? Jubah seorang pengemis adalah jubah andalan. Kok bisa Pak Pendeta jubah andalan? Karena dia pengemis. Kalau dia pakai jubah pengemis, dia duduk di pinggir jalan, dia minta-minta, maka orang pasti memberikan uangnya. Karena orang melihat dari jubahnya. Jubah seorang pengemis kotor, compang-camping. Coba saudara duduk di pinggir jalan jadi seorang pengemis, kemudian pakai jas, pakai dasi. Orang gak akan kasih. Karena tidak meyakinkan itu pengemis. Tetapi jubah itu merupakan jubah andalan Bartimeus. Setiap hari dia pakai jubah itu karena andalannya. Supaya dia mendapat banyak uang dari orang-orang yang
berjalan melewati dia, menyumbang kepada dia. Tetapi jubah andalan itu Bartimeus tanggalkan. Untuk kita melihat iman kita menyelamatkan kita, tanggalkan andalan-andalan kita. Bisa berkata amin. Ada banyak orang salah dalam mengiring Tuhan. Ketika mereka sakit, mereka lebih suka berteriak, dokter tolong saya. Orang pintar tolong saya, manusia tolong saya. Tetapi tidak dengan Bartimeus. Ketika dia memenuhi panggilan Tuhan, dia tanggalkan jubah, dia tanggalkan andalannya, dan dia datang kepada Yesus, dan dia menerima keselamatan itu. Tanggalkan setiap andalan-andalan kita. Datang kepada Yesus. Karena hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Bisa berkata amin. Jubah itu ditanggalkan. Ya, ditanggalkan. Jubah kecongkakan, jubah kesombongan, jubah kebanggaan. Kenapa? Dalam Amsal 16 ayat 18 berkata begini. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saudara mungkin berkata, enggak mungkinlah dia seorang pengemis enggak sombong. Saya mau katakan orang gak punya banyak sekarang sombong. Dia tanggalkan jubah itu untuk memenuhi panggilan Tuhan. Maka terjadilah keselamatan di dalam kehidupannya. Imannya menyelamatkannya karena dia menanggalkan jubah. Jubah, pengertian jubah yang kedua adalah jubah yang kotor. Jubah pengemis itu kotor. Karena setiap hari dipakai tidak pernah dicuci. Kalau itu jubahnya putih, dia jadi hitam karena debu nempel semua, kotor sekali. Kalau mungkin dicuci di kolam ikan bisa mati semua karena ya terlalu kotor. Jubah yang kotor ini ditanggalkan untuk melihat keselamatan dari Tuhan, memperoleh jawaban dari Tuhan. Jubah yang kotor, hidup yang kotor, hidup yang penuh dengan dosa, tanggalkan. Selama kita masih memakai jubah kotor, hidup di dalam dosa, kita tidak akan melihat keselamatan dari Tuhan. Tidak akan melihat pertolongan dari Tuhan. Tetapi jubah yang kotor ini ditanggalkan oleh Bartimeus. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau. Selama kita hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan. Melanggar kebenaran firman Allah. Tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Doa kita tidak akan dijawab. Tetapi jubah yang kotor itu ditanggalkan oleh Bartimeus dan dia mendapat jawaban daripada Tuhan. Bisa berkata amin. Belajar hidup benar-benar di hadapan Tuhan. Saya terlalu yakin kalau betul-betul kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Haleluya. Di masa pandemi kurang lebih 2 tahun ini, memang banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan. Termasuk hamba-hamba Tuhan perintisan. Mereka teriak, mereka telepon kepada saya. Om, tolong om. Ini lagi PPKM, gak bisa ibadah. Gimana makan kami? Sedangkan kami terkadang hidup dari kolekte. Ya, saya sebagai hamba Tuhan desa juga, hamba Tuhan kecil. Ya tidak bisa berbuat apa-apa. Selain kami berseru Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ya Tuhan kirim beras berton-ton di rumah saya. Saya bagi kepada hamba-hamba Allah. Saya antar sendiri di mana-mana. Yang mereka dapat 25 kilo beras, Indomie, gula dan sebagainya. 1012 gembala kami sudah bagi. Doa yang disertai dengan hidup suci, hidup kudus. Doa yang didengar. Imanmu menyelamatkanmu kalau jubah yang kotor itu ditanggalkan. Hidup yang tidak benar ditanggalkan. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan hari-hari ini, tanggalkan jubah yang kotor itu. Maka imanmulah yang menyelamatkan engkau. Yang ke-5. Ayat 51. Ayat 51 berkata begini. Tanya Yesus kepadanya.
apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Perhatikan. Rabuni, supaya aku dapat melihat. Yesus bertanya kepada Bartimeus, ini sudah di hadapan Yesus. Sudah tanggalkan jubah. Yesus bertanya lagi, apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Apa artinya di sini? Bartimeus percaya sungguh-sungguh. Dia yakin sungguh-sungguh. Ketika Tuhan menjamah dia, maka matanya yang buta sejak lahir pasti dicelikkan oleh Tuhan Yesus. Dia percaya sungguh-sungguh. Kenapa percaya sungguh-sungguh di sini? Saya melihat di sini dia percaya sungguh-sungguh. Karena apa? Karena mata dua-duanya ini buta. Dia tidak berkata begini, mata kanan aja Tuhan bisa melihat, atau mata kiri saja sudah cukup bagi saya melihat. Tidak. Tapi dia berkata, Tuhan, supaya aku melihat. Iman yang sungguh-sungguh. Dan iman yang menyelamatkannya itu adalah percaya sungguh-sungguh. Maka matanya disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Tuhan sedang menguji iman kepercayaan kita hari-hari ini. Masih adakah jemaat Tuhan yang percaya sungguh-sungguh akan pertolongan Tuhan? Saya yakin saudara datang di gereja ini karena saudara percaya Tuhan Yesus kita dahsyat. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita yakin, kita percaya sungguh-sungguh Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, sanggup melakukan segala-galanya. Haleluya. Percaya sungguh-sungguh. Yang terakhir ayat 52. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Perhatikan, ayatnya yang ke-52 berkata, lalu kata Yesus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi yang menyelamatkan Bartimeus imannya, bukan orang lain, imannya dia. Kami pendeta mau bantu saudara doa, oke lah. Tetapi untuk mendapat jawaban doa itu imanmu. Makanya dalam ayat ini dikatakan bahwa pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Kemudian Bartimeus ini mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ketika diselamatkan, Bartimeus mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia disembuhkan oleh Tuhan, ditolong oleh Tuhan, dia tidak tinggal diam, tetapi dia persembahkan hidupnya untuk ikut Tuhan. Ada banyak orang sudah menerima jawaban Tuhan, sudah menerima berkat Tuhan, sudah diselamatkan oleh Tuhan, kemudian dia berhenti ke gereja. Tetapi saya mau katakan Bartimeus tidak. Ketika dia terima keselamatan, terima kesembuhan, dia semakin ikut Tuhan, semakin iring Tuhan, dan dia ikuti Yesus terus dalam perjalanannya. Mari belajar dari hal ini. Kalau ingin melihat pertolongan Tuhan, kalau saudara sudah mendapat pertolongan Tuhan, jangan lupa bahwa engkau punya kewajiban untuk terus iring Tuhan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Bisa berkata amin? Tutup Alkitabmu. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya.
persoalan masalah bisa angkat tangan kananmu. Dari tempat ini hamba berdoa buat seluruh jemaatmu yang memiliki persoalan hidup, tekanan, persoalan yang sedang mereka alami hari ini. Tuhan, kami datang berseru kepada nama-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan bereskan semua. Dan Tuhan nyatakan kuasa-Mu, karena iman kamilah yang menyelamatkan kami. Terpujilah nama-Mu meteraikan kebenaran ini dalam hidup kami. Pakai kami semua dalam kami mengiring Tuhan. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman-Nya. Mari kita akan berikan persembahan. Ya, persembahan yang kedua kita berikan buat penginjilan hamba Tuhan dan timnya. Ya, dia akan ke Jakarta, kemudian ada doa nasional ya. Tuhan kiranya menolong hamba Tuhan ini. Ya, dia bukan di desa. Ya, dulu desa, tapi itu sekarang ibu kota kabupaten. Saya baru minggu yang lalu di sana. Ya, bukan orang biasa. Temannya itu ibu bupati dan bapak bupati yang anggota DPR. Ya, cuma sekarang bermasalah, ya pasti Tuhan kasih tugas dia. Ya, untuk menginjil di tempat di mana suami istri ini akan melakukan hidupnya hari-hari depan ya, karena Tuhan itu tidak pernah keliru ya. Tuhan sedang lakukan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Ya, jadi mari kita akan berikan persembahan. Saudara yang belum mengambil amplop Natal bisa ambil, karena Natal kita 2 bulan lagi. Tanggal 16 2 ibadah Natal, tanggal 17 2 ibadah Natal. Jadi biasa kita Natal tuh cuma 2 hari ya. Tapi karena harus jaga jarak seperti ini, harus pakai sampai di atas, jadi 16-17 kita berdoa masih 2 bulan lagi supaya Tuhan pulihkan. Supaya Natal tahun ini lebih semarak ya dari tahun-tahun, dari waktu-waktu yang lalu. Terima kasih Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan untuk pekerjaan-Mu. Balaslah mereka dengan limpah-limpah berkat dari sorga. Istimewa firman-Mu sudah membuat iman, sudah membuat percaya daripada jemaat makin hari makin indah, makin hari makin gemilang dalam Tuhan. Haleluya, amin. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara yang minggu lalu belum ambil bisa ambil dan bisa dikembalikan bukan bulan ini, bulan depan bahkan sampai awal Desember ya, saudara bisa ambil. Kita akan akhiri ibadah ini. Hidup ini adalah kesempatan kalau kita ada di tengah-tengah masa pandemi ini, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Nanti Bapak Yoel akan mengucap syukur dan Pendeta John Taingetan akan doa berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidup. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa atas berkat firman daripada Engkau dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh memuji, menyembah, dan terlebih Tuhan berbicara dalam hati kami untuk mengubah hidup kami ya Tuhan. Bagaimana di hari-hari yang sulit ini, di masa yang tidak menentu, kami memiliki iman yang tetap kuat,
iman yang menyelamatkan saat kami mengubah kehidupan kami seturut dengan Engkau. Mari Tuhan berjalan dalam kehidupan kami, ubah hati kami, dan terlebih didik kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang menurut akan Engkau. Kami percaya Tuhan akan menyiapkan kami. Tuhan punya rencana indah dalam setiap kehidupan kami, karena kami percaya di dalam Engkau tidak ada hidup ini yang gagal, namun menjadi hidup yang hidup yang berkenan, hidup yang semakin terang, hidup yang semakin Tuhan pakai dalam setiap langkah kehidupan kami, di lingkungan kami, keluarga kami, dan terlebih di gereja ini, supaya kami kehidupan menjadi dampak hidup ini untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, kami serahkan dalam tangan Engkau, berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman, pelayanan hamba-Mu di Probolinggo, berkati selalu ya Tuhan. Tuhan pakai dalam kehidupan keluarga dan jemaat di sana, dan terlebih kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan keluarga pastor di tempat ini. Tuhan pakai beliau selalu dalam menggembalakan kehidupan kami dan jemaat di tempat ini. Mari Tuhan urapi kami semuanya, supaya kehidupan kami semakin hari semakin berkenan di hadirat Engkau. Rencana-rencana dalam kegiatan ibadah kami ya Tuhan, ibadah Natal tanggal 16 dan 17 kami serahkan di dalam tangan Engkau. Ada perayaan Natal 7 Desember nanti, kami rindu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memakai setiap kami untuk kami bagi kemuliaan nama-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Tuhan berikan kesempatan kami hari-hari untuk kami melewati masa-masa sulit, namun kami tetap kuat bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami. Mari Tuhan urapi kami, supaya firman ini jadi kekuatan, kami pulang membawa berkat damai sukacita selalu. Terima kasih ya Tuhan, ini doa permohonan kami ucapkan syukur dan terima kasih. Mari tadakan kedua belah tanganmu. Tebusan darah Kristus, pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai keluar masuk rumahmu, di mana saja engkau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kami tamatkan ibadah ini dalam satu nama yang heran, nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Semua katakan amin. Tuhan memberkati.